Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan ahlan wa sahlan untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Insya Allah kita akan segera memulai kajian tafsir surat Ad-Duha pada pagi hari ini. Nah, ya, sebelum kita buka gitu ya, sambil menunggu Ustadz Syukron juga, Anda ingin membacakan beberapa peraturan yang perlu dan wajib dipatuhi oleh seluruh peserta yang ikut pada kajian pada pagi hari kali ini. Pertama, teman-teman peserta diharapkan menonaktifkan video dan mikrofon selama online course berlangsung. Kemudian jika ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat izin bertanya. Lalu moderator akan mempersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon. Kemudian perkenalkan nama dan domisili. Lalu sampaikan pertanyaannya. Jika ingin bertanya via chat, silahkan ketik nama, domisili, dan pertanyaannya di kolom chat. Kemudian persiapkan diri untuk mengikuti majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah ini. Perhatikan dengan baik adab-adab dalam menuntut ilmu. Oke. Ya, karena sudah jam 6, ini izin buka ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, limpahan berkahnya, Allah masih berikan kita semua kesempatan untuk bisa bangun dan melaksanakan aktivitas sehari-hari di pagi hari yang insya Allah diberkahi ini. Kemudian salawat serta salam kita aturkan ke junjungan terbesar kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Kita sama-sama berdoa semoga kita semua adalah umatnya yang diakui di hari akhir nanti, dan kita juga mampu menjadi umat yang istiqomah melaksanakan sunnahnya di jalan yang lurus hingga akhir hayat kita. Nah, sebelum dimulai, perkenalkan saya Bayu di sini akan menjadi pemandu kajian pada pagi hari kali ini, dan ingin memberitahukan juga kepada teman-teman bahwa saat ini Guideline ID sedang melaksanakan oprek batch kedua, yang teman-teman bisa memantau informasi dan timeline-nya di akun Instagram kami. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni pekan depan, kita juga akan mengadakan Quranic Webinar 1.0 bersama A.Gim yang akan dimoderatori langsung oleh Ahmad Safi Ridwan selaku co-founder dari Guideline ID. Kemudian perkenalkan juga pembicara pada pagi hari kali ini adalah, mungkin teman-teman sudah tahu, Ustadz Syukron Mukhtar LC. Beliau merupakan Ketua Pembina ASEAN yang Leaders Forum ILF Chapter Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan pengurus Pusat Himpunan Dai Muda Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan pembina komunitas Brother Villa Lampung. Dan aktivitas beliau saat ini adalah Direktur Retail Tour and Travel Lampung, kemudian pengasuh Rumah Quran Azali,
dan juga pengasuh Majelis Taklim di Jabodetabek dan Lampung. Masya Allah ya teman-teman. Dan riwayat organisasinya pun sangat banyak. Beliau pernah menjadi ketua LDK Al-Fatih Lipia, kemudian pernah menjadi ketua FSLDK JDBek, kemudian pernah juga menjadi Kabid Dakwah Yayasan Aliman Jakarta, dan masih banyak lagi. Beliau juga menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Darul Fatah Lampung, kemudian juga alumni Lipia Jakarta, dan juga sudah menempuh program Magister Tafsir PTIQ Jakarta. Ya, gitu teman-teman. Untuk Ustadz, apakah sudah bergabung? Oh, sudah. Ya, sudah bergabung. Oh, sudah Ustadz. Bagaimana Ustadz? Udah siap? Insya Allah. Gila. Sampai jam berapa kita nih? Mohon maaf, Masalah. saya kira tadi pakai Instagram. Maka saya sekarang kan terakhir pakai Instagram ya. Jadi saya tadi Gitu. sampai di HP aja. Oh ternyata Google nih. Saya kurang Iya, baca tadi linknya nggak baca. ya, Ustadz. Mau Untuk langsung saya sampai jam berapa? Insya Allah sampai 6.55 Ustadz. Setelah itu langsung tanya jawab. Baik. Langsung ini atau gimana? Iya Ustadz. Langsung saja Tafadol Ustadz, tadi sudah dibuka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tak terhingga, yang kita takkan pernah bisa mampu membalasnya. Jangankan membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala, menghitungnya saja kita takkan pernah bisa. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, maka takkan pernah bisa menghitungnya. Maka cita-cita membalas nikmat Allah adalah cita-cita yang mustahil. Dan kita tidak diminta memang untuk membalas nikmat tersebut, termasuk tidak juga diminta untuk menghitungnya. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersyukur, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita curahkan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, kajian kita pada hari ini adalah kajian tafsir surah Ad-Duha, jilid pertama. Begitu ya. Karena saya diminta untuk menyampaikan tafsir surat Ad-Duha ini dengan 2 jilid. Surat pendek 11 ayat tapi diminta dibahas 2 jilid, berarti 2 jam gitu ya. Mudah-mudahan bisa maksimal nanti gitu ya. Karena pengalaman kita barangkali terakhir kita kajian tafsir surat Al-Asr panjang ternyata syarahnya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ad-Duha bagi masyarakat Indonesia adalah surah yang populer. Dari Ad-Duha ke bawah itu adalah ayat-ayat yang sering dibaca dalam sholat berjamaah di masjid dan musola yang ada di Indonesia. Bahkan barangkali kita sudah hafal surat Ad-Duha ini tanpa menghafal nih.
Saking banyaknya kita mendengar surat tersebut dibacakan. Surat ini berisi 11 ayat yang merupakan surat Makkiyah. Jadi Ad-Duha ini adalah surah Makkiyah. Apa arti Makkiyah? Makkiyah itu kalau selama ini ada persepsi yang salah seputar Makkiyah dan Madaniyah. Ada yang mengatakan Makkiyah itu berarti surah yang diturunkan di Makkah dan Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Madinah. Kurang tepat. Pembagian Makkiyah dan Madaniyah itu bukan seputar diturunkan di Makkah atau diturunkan di Madinah. Tapi patokannya adalah hijrahnya Nabi SAW. Surah Makkiyah yaitu surah yang diturunkan saat Nabi SAW belum hijrah ke Madinah. Maka semua surat apapun itu yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka dia berarti surah Makkiyah. Adapun surah-surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka dia surah Madaniyah. Yang mana surah Makkiyah dan surah Madaniyah ini memiliki ciri khas. Di antaranya surah Makkiyah itu berbicara seputar akidah. Gitu ya. Mengapa berbicara seputar akidah? Karena dia awal-awal Islam, maka dia berbicara yang penting-penting. Adapun surah yang berbicara seputar muamalah itu biasanya adalah surah Madaniyah karena mulai penyempurnaan. Seperti itu. Nah, surah Ad-Duha termasuk surah Makkiyah. Sebagaimana pendapat para ulama, tidak ada khilaf di dalamnya, tidak ada perselisihan. Para ahli tafsir semua menyebutkan bahwasannya surah Ad-Duha ini adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, yang bermakna berarti dia adalah surah Makkiyah. Kalau dia surah Makkiyah, maka dia termasuk surah fondasi yang berbicara tentang hal-hal pokok di dalam Islam. Dan kalau kita mau mentadaburi surah ini berbicara seputar nikmat-nikmat yang dianugerahkan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba yang mendapatkan nikmat untuk mensyukurinya. Kemudian ada juga ahli tafsir yang mengatakan surah Ad-Duha ini berbicara nikmat pada aspek zahirnya, yaitu berbicara pada aspek zahir. Karena surat ini memiliki erat hubungannya dengan surat setelahnya. Gitu ya. Surah Ad-Duha ini memiliki erat hubungan dengan surah setelah surah Ad-Duha, yaitu surah Asy-Syarh. Alam nashrah laka sadrak. Nah, apa kaitannya? Sehingga sebagian ulama tafsir juga mengatakan surah Ad-Duha dan surah Asy-Syarh ini aslinya adalah satu surat. Satu surah yang dibaca menjadi dua. Mengapa? Karena erat hubungannya dua surah ini sama-sama berbicara seputar nikmat. Adapun Ad-Duha berbicara pada aspek nikmat zahir dan Asy-Syarh berbicara pada aspek nikmat ma'nawi. Nikmat yang tidak bisa dilihat oleh indera kita. Begitu ya. Maka ini hubungannya antara surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh. Baik, ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala, surah ini termasuk surah yang memiliki asbab an-nuzul. Memiliki sebab diturunkannya. Sababun nuzul. Seputar sababun nuzul ini, sebab sebuah ayat diturunkan, tidak semua surah memiliki sebab. Ada surat-surat di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa ada penyebabnya kenapa. Dan ada sebagian yang diturunkan karena sebab, memiliki asbabun nuzul, latar belakang turunnya, seperti surah Al-Basa yang memiliki latar belakang perhatian besar Nabi kepada seorang yang memiliki kedudukan untuk didakwahi, sehingga sedikit menyampingkan yang bukan dianggap tokoh besar.
turun surah Abasa. Nah, sedangkan sebagian surah lainnya ada yang tanpa memiliki sebab turun. Nah, surah Ad-Duha ini ada latar belakang cerita. Latar belakang cerita yang bisa dijadikan pijakan untuk memahami asbab atau sebab turunnya surah ini. Ini berkenaan dengan seorang wanita yang dikatakan sebagai wanita jahil di dalam kehidupannya. Wanita yang hina. Siapa dia? Wanita itu adalah Jundub bin Abdullah ibn Sufyan al-Bajali. Atau nama lainnya juga bisa disebut sebagai Ummu Jamil. Siapakah Jundub ini? Siapakah Ummu Jamil ini? Ummu Jamil ini adalah istrinya paman Rasulullah SAW. Namun paman Rasulullah SAW yang tidak beriman. Siapa dia? Yaitu Abu Lahab. Ummu Jamil atau Jundub bin Abdullah periwayatan yang Jundub bin Abdullah tadi adalah periwayatnya, tetapi Ummu Jamil saudarinya Abu Sufyan ini adalah istrinya Abu Jahal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu dalam Quran surat Al-Ahzab yang dihinakan Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sungguh celaka, sungguh hinanya. Ini berbicara seputar Ummu Jamil dan suaminya Abu Lahab. Bagaimana kisahnya? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Qala al-Imam Ahmad, hadatsana Abu Naim, hadatsana Sufyan anil Aswad ibni Qais qala sami'tu Junduban yaqul ishtaka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatan aw lailataini fa'atat imra'atun faqalat ya Muhammad ma ara syaitanuka illa qad tarakaka fanzalallahu azza wa jalla wad-duha wal layli idza saja ma wada'aka rabbuka maqala. Jadi riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Jundub tadi yang mengatakan ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sakit. Suatu ketika Nabi sakit, falam yakum lailatan aw lailatani, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meninggalkan aktivitas yang telah menjadi rutinitasnya yaitu salat malam. 1 atau 2 malam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat malam. Apa yang dikatakan fa'atat imra'atun, datang seorang wanita. Siapa wanita ini? Yang disebut dengan Ummu Jamil tadi. Dan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma ara syaitanuka illa qad tarakaka. Aku tidak melihat setanmu kecuali dia telah meninggalkan. Ini adalah kalimat kebencian dari Ummu Jamil. Kalimat kebencian dari Ummu Jamil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain yang semisal dari hadis ini dengan redaksi yang berbeda, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatani aw thalathan faja'at ra'atun faqalat ya Muhammad inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka lam arahu qurbaka mundu lailatani aw thalathan fa anzalallahu azza wa jalla wad-duha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka maqala. Maknanya serupa. Jundub ini Ummu Jamil ini melakukan istihza kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istihza kepada Nabi artinya adalah penghinaan, pelecehan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril yang dikatakan sebagai perantara wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah disebut sebagai setan, gitu ya. Dan sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan setan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, setan oleh si Ummu Jamil ini. Maka ini adalah istihza kepada agama yang dia merupakan dosa besar. Ini wanita yang sangat hina, wanita yang termasuk dicela di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Begitu ya. Dan dia cocok sepasang sama-sama orang yang menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil dan suaminya Abu Lahab adalah 2 manusia, sepasang suami istri yang memiliki kebencian kepada
baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karenanya, gitu ya, karena kebencian itu, mereka kemudian dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada surat Al-Lahab. Begitu. Dan aktivitas yang serupa dengan aktivitasnya Ummu Jamil ini, yaitu istihza, itu merupakan dosa yang besar di dalam Islam. Sekarang ada model begini, tetapi dia semakna tapi tidak serupa. Apa maksudnya semakna tapi tidak serupa? Dia termasuk istihza kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bentuk istihza berbeda. Ini dosa besar. Kita tidak boleh hal-hal yang melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak, bahkan sekarang diucapkan oleh orang-orang yang mengaku dirinya Muslim. Maka belajar dari kisah ini, sebab turunnya surah Al-Duha ini adalah keharamannya istihza kepada Nabi SAW. Tidak boleh kita melakukan istihza, penghinaan kepada Nabi, kepada Allah, dan juga kepada agama kita. Haram hukumnya. Seperti bagaimana bentuk istihzanya, ada yang mengatakan gini. Dia menggunakan akal, sehingga menganggap akal dia benar, pendapat dia benar, kemudian dia menyimpulkan dengan nafsu dia. Dia mengatakan, Muhammad itu, Nabi Muhammad, dia Muslim. Ini banyak pemikirannya seperti ini. Nabi Muhammad itu adalah seorang yang memiliki kecenderungan kepada seks yang begitu tinggi, sehingga dia adalah kalau istilahnya gitu ya, dia tuh maniak seks lah gitu ya. Buktinya apa? Memiliki istri yang begitu banyak. Kemudian bahkan menikahi seorang perempuan yang masih belia, yaitu Sayyidah Aisyah di saat usianya 6 tahun. Dan kemudian mencampurinya pada saat usia Sayyidah Aisyah memasuki usia 9 tahun. Ini yang mengatakan kadang Muslim. Dan kalau ada yang mengatakan seperti ini adalah bentuk istihza kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati dengan perbuatan ini. Kalau kita ketemu pada perkara-perkara, ini belajar dari asbabun nuzul ini. Kalau kita ketemu pada perkara-perkara dalam urusan agama kita, yang akal kita belum bisa mencernanya, akal kita belum bisa memahaminya, karena memang ini agak sedikit tabu barangkali atau lain sebagainya, maka ikhwas kalian, coba kembalikan kepada pentadaburan yang lebih dalam lagi. Apa makna pentadaburan yang lebih dalam lagi? Bertanya kepada seseorang yang lebih mengetahui. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang mengerti kalau kalian tidak mengetahui. Jangan kemudian membuat kesimpulan sendiri seperti orang-orang yang tadi. Maka kalau ini dilakukan, jatuh kepada kehinaan, bentuk istihza kepada Nabi SAW yang merupakan dosa besar. Begitu. Padahal kalau kita tanya ahli ilmu, misalkan dibaca banyak riwayat lainnya, kemudian disesuaikan dengan bagaimana tadaburnya kepada Al-Quran, pemahamannya kepada Al-Hadis, maka bisa disimpulkan kalau ini adalah mengandung hikmah yang sangat mendalam. Contoh sederhananya, mengapa Nabi SAW menikahi Sayyidah Aisyah di saat usianya yang masih muda? Ternyata hikmah yang sangat mendalam itu bisa kita dapatkan. Allah Subhanahu Wa Taala ingin ilmu yang ada pada Nabi, gitu ya, yang merupakan semuanya sunnah. Sunnah itu kan ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah, sunnah ucapan, sunnah perbuatan, dan sunnah ketetapan Nabi SAW. Sunnah-sunnah Nabi SAW ini bisa terwariskan kepada umatnya, termasuk ke kita. Nah, permasalahannya adalah tidak semua ucapan Nabi, tidak semua perbuatan Nabi itu bisa sampai kepada kita. Atau tidak semua ucapan Nabi, tidak semua perbuatan Nabi, dan juga ketetapan Nabi, sahabat itu bisa meriwayatkannya sampai ke kita. Ada hal-hal yang dia masuk kepada wilayah privasi. Ada hal-hal yang dia masuk kepada wilayah private. Gitu, yang sahabat tidak bisa. Walaupun di rumah Nabi itu ada sahabat yang dekat seperti Anas. Anas bin Malik ini, dia sahabat yang bahkan meminta kepada ibunya, tolong antarkan kepada Nabi Muhammad dan lobby kepada Nabi Muhammad agar aku dijadikan budak. Bukan budak ya, dijadikan orang yang berkhidmat, pembantu lah. Tujuannya apa? Kenapa Anas pengen jadi pembantu? Biar banyak meriwayatkan hadis. Tapi kan Anas tidak bisa selalu meriwayatkan walaupun tinggal satu rumah. Kenapa? Ada wilayah-wilayah yang itu private, privasi,
yang Anas tidak bisa mengetahuinya. Tapi walaupun privasi, urusan agama dan itu penting. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah keteladanan dan ilmu. Tetapi tidak mungkin Anas sebagai sahabat masuk ke dalam wilayah-wilayah privasi. Seperti apa? Seperti hadis mohon maaf tentang hubungan rumah tangga, gitu ya. Hadis tentang persetubuhan, hadis tentang mandi wajib dan segala macam. Itu kan panduan juga bagaimana persetubuhan bagi suami istri, bagaimana mandi wajib dan seterusnya. Yang itu kita memiliki keteladan, kita contoh bagaimana ini. Harus kita sesuai dengan Nabi SAW. Maka periwayatan itu dilakukan oleh istri-istri Nabi SAW. Dan kenapa menikahi Aisyah, Sayyidah Aisyah yang masih kecil tadi? Karena Sayyidah Aisyah ini kesepakatan semua pada saat itu ada memang anak yang sangat cerdas. Kecerdasan yang sangat tinggi dan dia masih usia yang belia, maka kemungkinan menangkap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu lebih kuat dan bisa diwariskan kepada kaumnya, kepada sahabat dan kepada umatnya sampai kepada kita saat ini. Ini ternyata hikmah yang mendalam. Hikmah kenapa Rasulullah SAW kemudian menikahi Sayyidah Aisyah. Kenapa ini disampaikan tadi untuk membantah atau mengkantar salah satu bentuk istihza kepada baginda Nabi SAW, pelecehan kepada baginda Nabi SAW yang merupakan sunnah sayyi'ahnya orang-orang terdahulu seperti Ummu Jamil ini, gitu ya. Maka segala bentuk istihza ini harus ditinggalkan. Segala hal yang kita belum bisa menangkap dengan akal kita, oh iya ya, kenapa ya? Atau ada orang-orang yang mendatangkan was-was kepada kita semua. Orang yang mendatangkan, oh begini, Islam gini, soal aurat, soal cadar, segala macam. Maka kembalikan kepada orang yang lebih mengerti wilayahnya. Orang yang lebih berilmu, yang sudah lebih banyak tadaburnya, yang sudah lebih dalam proses pemahamannya. Maka kita tanya kepada mereka, dengan begitu kita bisa mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Ini solusi dan salah satu hikmah serta pelajaran yang kita dapatkan dari asbab an-nuzul surah Ad-Duha ini, gitu ya. Masya Allah, nggak terasa sudah 25 menit ya. Baik, kita sedikit coba cepat. Ikhwas sekalian, sebagaimana info, surah Ad-Duha ini akan kita bagi menjadi 2 sesi. 11 ayat ini, nanti beberapa ayat di pertemuan ini dan beberapa ayat lagi pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada surah ini. Surah ini diambil dari ayat pertama. Nama surat ini adalah surah Ad-Duha dan ayat pertamanya adalah Wad-Duha. Gitu ya. Wad-Duha. Apa maksud Wad-Duha ini? Dia adalah qasam. Dia adalah qasam. Apa qasam? Artinya sumpah. Sumpah. Para ahli tafsir mengatakan kenapa di Al-Quran itu banyak sumpah. Terutama pada ayat-ayat Makkiyah. Gitu ya. Karena tradisi orang-orang jahiliyah saat itu, mereka biasa bersumpah. Maka dengan datang kalimat sumpah itu menjadi penekanan kepada mereka. Lebih kuat kepada mengubah pemahaman mereka. Menghancurkan tembok pembatas keimanan mereka. Begitu. Ini salah satu pelajaran yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Wadduha, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Bersumpah dengan duha. Apa itu duha pada ayat ini? Nanti akan kita sampaikan. Ada 2 pendapat besar dari para ulama. Allah bersumpah pada ad-duha. Qasam. Nah, kalau ada ayat, ikhwas kalian, yang berbicara dengan sumpah, maka berarti dia adalah ayat atau surat yang penting untuk kita tadabbur. Karena kita paham, yang namanya sumpah itu hanya dilakukan pada perkara-perkara yang sangat penting. Seperti kita. Misalkan saya ditanya, besok bisa ya kajian tafsir sesuai jadwal? Insya Allah. Saya bisa. Nah, ini sudah kuat ini. Tapi bagaimana ketika saya katakan, bisa saja, demi Allah saya bisa, insya Allah. Demi Allah saya upayakan saya akan datang. Gitu kan. Walaupun nanti ternyata nggak bisa datang karena ada urusan yang qadar Allah gitu ya, yang darurat dan tidak bisa. Tapi demi Allah saya akan upayakan, misalkan. Akan mengupayakan demi Allah. Ini kan nantinya, oh, yang mendengar ini kuat, gitu ya.
Nah, begitulah ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang mensyukuri nikmat pada surat ini, nikmat yang sifatnya zahir diawali dengan kalimat sumpah, wadduha. Dan Allah Subhanahu wa taala punya hak, ini hak apa namanya? Hak Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan menggunakan nama-nama makhluknya dengan hal-hal yang ciptaannya. Hanya Allah yang dibolehkan seperti itu. Allah bersumpah demi duha, Allah bersumpah demi lail wal lail, Allah bersumpah demi waktu fajar wal fajr, gitu ya. Seperti itu. Adapun manusia, akidah ahlu sunnah wal jamaah ini melarang untuk bersumpah kecuali dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Indonesianya demi Allah. Bahasa Arabnya ada beberapa redaksi. Ada 3. Wallahi demi Allah. Billahi demi Allah. Tallahi demi Allah. Jadi dengan huruf waw di alamnya, sebelum kalimatnya, sebelum kalimat harfuz zalalah ini, lafuz zalalah Allah, wallahi. Yang kedua adalah ba, billahi. Yang ketiga adalah ta, tallahi. Itu dalam redaksi Arabnya. Orang-orang Arab bersumpah seperti itu. Tapi kalau kita kan demi Allah. Nah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita boleh bersumpah. Adapun kepada selain Allah tidak diperkenankan. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Atau kama qala sallallahu barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan kesyirikan. Ini kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana contohnya kesalahan yang sering terjadi dari kaum muslimin dengan mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah. Maka ini kalimat yang tidak tepat. Karena sumpah tidak boleh kecuali hanya menggunakan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan untuk bersumpah dengan semua yang ia kehendaki. Adapun makhluk haram hukumnya kecuali dengan menggunakan asma Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum bersumpah. Dan kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah seringkali mengucapkan kalimat sumpah. Mengapa? Karena sumpah ini konsekuensinya besar di dalam Islam. Konsekuensinya besar di dalam Islam. Dan kita nggak boleh menjadi orang yang sedikit-sedikit bersumpah. Kita cukup mengucapkan kalimat sumpah itu pada hal-hal yang sangat penting saja. Mengapa? Sebab Al-Quran sendiri yang merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tadabburi, kita bedah satu persatu dari awal ayat sampai ayat yang terakhir, maka akan kita dapatkan bahwasanya kalimat sumpah ini tidaklah banyak. Tidak sebanyak ayat-ayat yang berbicara sejarah misalkan dan segala macam. Artinya kalau kita buat prosentasenya di dalam Al-Quran mungkin hanya sebagian kecil dari ayat Al-Quran yang berbicara terkait dengan sumpah. Nah, hikmahnya adalah jangan sampai kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya lisan kita, lidah kita, mulut kita mengucapkan kalimat sumpah. Tidak, kecuali pada perkara-perkara yang memang besar saja. Jangan dibiasakan suka bersumpah karena Islam tidak menyukai itu. Begitu ya. Baik, itu seputar sumpah. Kemudian ikhwas sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, wadduha. Duha itu ulama berselisih pendapat tentang maknanya. Kata mereka ada 2 makna duha ini pada ayat ini. Yang pertama adalah mereka mengatakan waktu ad-duha ini artinya adalah keseluruhan waktu siang. Gitu ya. Yang dimaksud makna duha ini adalah nahar. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan yang kedua pendapat mengatakan ad-duha di sini adalah ya duha, waktu duha, bukan waktu siang. Kenapa penyebab perbedaannya? Yang pertama, yang mengatakan makna duha ini adalah siang, seperti Imam Tabari dalam kitab tafsirnya menafsirkan kalimat duha ini dengan kalimat an-nahar, gitu ya, waktu siang. An-nahru kulluhu.
semuanya. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah dengan dipahami melalui ayat keduanya, wadduha walaili idza saja, demi malam apabila sunyi. Maka malam ini adalah keseluruhan, maka duha ini maksudnya adalah siang. Mengapa? Karena lawan dari kata malam adalah siang. Ini pemahaman yang pertama, seperti Imam At-Tabari menafsirkan seperti ini. Waktu duha berarti dia waktu siang. Allah bersumpah demi waktu siang. Mengapa ini penting? Mengapa ini penting ditafsirkan? Apa sih pentingnya duha ini, maknanya apa gitu ya? Karena tadi sumpah itu kan penting. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan sumpah berarti yang sedang disebutkan itu adalah sesuatu yang penting. Maka penting bagi kita untuk memahami secara utuh. Nah, ini yang pertama Imam At-Tabari mengatakan waktu duha itu adalah waktu siang secara menyeluruh. Dalil mereka apa? Dalil dia apa? Imam Tabari mengatakan dengan dipahami melalui ayat yang kedua, mengatakan walaili idza saja, demi waktu malam ketika sunyi. Itu ya. Ini dalil yang pertama. Kenapa? Karena lawannya malam itu bukan duha, lawannya malam itu adalah siang. Maka mereka menafsirkan wadduha itu adalah waktu siang. Kemudian juga dipahami kemudian dalil mereka menjadi penguat mereka adalah memahami melalui surat Al-A'raf. Pada ayat ke-97 sampai ke-98 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ini ayat tentang takwa ya. Tentang ketika orang telah beriman akan diberikan nikmat oleh Allah. Penggalan ayatnya diantaranya afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun aw amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Pada ayat ini Allah katakan afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun, maka apakah penduduk negeri itu, ini pada juz ke-9, merasa aman dari siksa kami pada malam hari, ba'suna bayata wa hum naimun, pada malam hari ketika mereka sedang tidur. Gitu ya. Nah, kemudian pada ayat ke-98 Allah katakan awa amin ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Allah katakan atau penduduk negeri itu merasa aman di waktu siang. Nah, duha di sini ahli tafsir mengatakan siang. Wa hum yal'abun, sedang mereka beraktivitas. Bukan waktu duha yang secara spesifik duha, tapi siang. Maka itulah kemudian Imam At-Tabari mengatakan makna pertama dari kata duha ini adalah siang. Begitu ya. Seperti itu. Itu juga perkataannya dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya. Nah, adapun pendapat yang kedua mengatakan waktu duha itu ya waktu duha, bukan waktu siang, bukan siang secara keseluruhan. Tapi dia waktu duha. Mengapa mereka menyebutkan waktu duha? Karena waktu duha itu kenapa bukan siang? Karena kalau siang Allah akan menyebutkan wan-nahar. Allah tidak akan menyebutkan wadduha. Gitu ya. Ini kata mereka dalilnya, analogi. Kemudian di samping itu, karena memang waktu duha ini adalah waktu yang sangat istimewa di dalam Islam. Waktu yang sangat istimewa di dalam Islam. Apa bentuk keistimewaannya? Disebutkan oleh para ulama seperti pada kitab tafsir Al-Baydawi, disebutkan bahwasannya beberapa hal. Di antara keutamaannya adalah disyariatkannya duha, sholat duha, kemudian yang dia merupakan awal datangnya sinar matahari yang memberikan manfaat kepada manusia, gitu ya. Dan ada juga tercatat dalam sejarah yang terjadi pada waktu-waktu duha ini, seperti ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, gitu ya, di sebuah bukit. Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sangat istimewa, Nabi Musa mampu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala satu kesempatan itu. Dan apa yang terjadi itu katanya di waktu duha dan segala macam. Di samping para ahli tafsir ketika menafsirkan waktu duha seperti Imam Al-Qurtubi, dia katakan ibadahul ladzina ya'budunahu fi waqti duha. Hamba Allah yang beribadah di waktu duha. Nah, waktu ibadah di waktu duha adalah waktu yang istimewa. Seperti Nabi SAW mengatakan, sholatul awwabina hina tarmadul fisal. Yaitu sholat orang-orang yang kembali kepada Allah. Awwab, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala saat tarmadul fisal,
anak unta itu kepanasan. Nah, maka dari itu pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya waktu duha itu adalah ya memang waktu duha, bukan waktu siang keseluruhan. Mengapa? Karena memang waktu duha itu memiliki keistimewaan. Dia punya satu ibadah yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha itu. Di antara beberapa dalil yang berbicara tentang keutamaan waktu duha, keutamaan ibadah di duha itu, riwayatnya Abu Dzar, Rasulullah SAW mengatakan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Pada pagi hari diharuskan bagi setiap persendian kita itu, persendian manusia itu bersedekah. Faqulu tasbihatin shadaqah, setiap kalimat tasbih adalah shadaqah. Wa qulu tahmidatin shadaqah, setiap kalimat tahmid adalah shadaqah. Wa qulu tahlilatin shadaqah, setiap kalimat tahlil la ilaha illallah adalah shadaqah. Qulu takbiratin shadaqah, setiap takbir Allah Akbar adalah shadaqah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, dan amal bil ma'ruf adalah shadaqah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah, dan mencegah kemungkaran adalah shadaqah. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Dan semua tadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar, 6 hal tadi itu sedekah semuanya bisa diwakilkan dengan 2 rakaat di waktu duha. Artinya ibadah yang mengganti sedekah setiap persendian kita. Ini kan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ini di antara dalilnya. Kemudian kita sebutkan satu dalil lagi yang berbicara tentang keutamaan sholat duha. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, qala Allah azza wa jalla ya ibna Adam la ta'jiz an arba'i raq'atin min awwalin nahar akfika akhirahu. Lihat. Ini hadis qudsi. Perkataan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang mengatakan, ya ibna Adam, wahai manusia, la ta'jiz an arba'i raq'atin min awwalin nahar. Jangan sampai kalian tinggalkan, kalian lewatkan dari 4 rakaat di awal siang. Apa 4 rakaat di awal siang? Maksudnya waktu sholat duha. Jangan kita tinggalkan. Mengapa? Kalau ini kita lakukan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akfika akhirahu, maka aku akan mencukupi di sebagian waktu siang yang tersisa. Di akhirnya. Artinya apa? Memiliki keutamaan yang sangat istimewa waktu sholat duha ini. Karenanya ulama yang kedua mengatakan makna ad-duha ini adalah memang waktu duha, gitu ya. Jadi di sini ya, ayat pertama bisa kita simpulkan maknanya adalah ada 2, yaitu yang pertama mengatakan keseluruhan siang dengan dalil tadi dipahami melalui ayat yang keduanya walil saja, dan juga dengan ditafsirkan pada surah Al-A'raf pada halaman kedua di juz yang ke-9. Kemudian pendapat yang kedua itu mengatakan waktu duha. Karena apa? Karena kalau memang siang Allah akan menyebutkan siang karena pada ayat-ayat yang lainnya, gitu ya. Tetapi ini disebutkan juga maka waktu duha. Di samping memang waktu duha itu memiliki keutamaan. Begitu ya. Dan beberapa keutamaan duha sudah kita sebutkan. Beberapa salat duha gitu ya yang disebut sebagai salatul awwabin, yaitu salat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang benar-benar taubat kepada Allah, dia akan rutin melaksanakan salat duha karena dia adalah sedekah. Menggantikan sedekah setiap persendian karena dia juga bisa memberikan kecukupan dalam hal materi, kecukupan dalam hal segala macam kebutuhan yang dirasakan oleh seluruh manusia. Begitu. Maka kalau kita punya kebutuhan, laksanakan salat duha rutin. Jadikan salat duha ini menjadi amaliyah penting kita pada setiap harinya. Begitu ya. Nah, kemudian dari ayat ini juga bisa kita pahami. Tadi kita berbicara dari aspek makna yang terjadi khilafiyah di antara para ulama. Kemudian kita pahami dari aspek secara umum, yaitu waktu. Wadduha. Duha ini kan berbicara soal waktu. Allah ingin mengingatkan kepada kita semua. Allah ingin mengabarkan kepada kita semua
bahwasannya waktu itu adalah hal yang penting bagi kehidupan kita. Jangan sampai kita salah. Kenapa Allah sebutkan juga dengan waktu? Para ulama mengatakan karena banyak kaum muslimin yang dia lalai terhadap waktunya. Yang dia lalai terhadap waktu. Bagaimana bentuk lalai terhadap waktu? Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam beberapa ayat dengan waktu. Salah satunya adalah ad-duha. Rasulullah SAW mengatakan tentang tabiat manusia. Misalkan, nikmatani. Ini hadis populer. Ada 2 nikmat. Maghbunun katsirun fihima binanas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia lalai terhadapnya. Apa 2 nikmat tersebut? Yaitu as-sihah wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Banyak kita menjadi manusia yang tidak punya daya, manusia yang tidak punya manfaat, bahkan terkadang sebagai manusia menjadi manusia yang hina karena apa? Karena mereka terlena dengan waktu luang mereka. Begitu ya. Ini karenanya dalam sebuah ayat Allah katakan fa idza faraghta fansab. Ketika engkau telah selesai dalam satu urusan, maka kerjakan urusan berikutnya. Maksudnya apa? Jangan sampai kita kena fitnah oleh waktu luang. Oleh waktu luang, gitu kan? Jangan sampai kita terlena. Karena kalau kita nanti terfitnah, nanti kita terlena dengan waktu luang ini, maka kita menjadi manusia yang tidak produktif. Tidak bisa memberikan kebaikan demi kebaikan. Yang bermakna adalah menjadi orang yang pengangguran, kaum rebahan. Ini hati-hati, gitu ya. Kaum rebahan, anak-anak muda diingatkan melalui surat Ad-Duha ini. Demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu karena ini adalah sesuatu yang penting. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi SAW pernah mengatakan, "Inilah abghadur rajula farigan la fi amali dunya wala fi amalil akhirah." Inilah abghadu rajulan farigan. Aku benci kepada seseorang yang banyak nganggur. Kata Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, inilah abghadu rajulan farigan. Aku benci kepada orang yang banyak nganggur. Apa artinya? Terlena dengan waktu luang. Farigan, nganggur dia. La fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Dia tidak mengerjakan perkara dunia, juga tidak mengerjakan perkara akhirat. Artinya dia menjadi orang yang dibenci oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Karena waktu kita itu terbatas dan kewajiban kita itu lebih banyak. Sebagaimana nasihat para ulama dan tokoh-tokoh dakwah seperti Al-Imam Hasan Al-Banna yang mengatakan al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban yang kita miliki ini lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan waktu dia benar-benar waktu yang produktif, bukan menjadi manusia yang membiarkan waktu berlalu tanpa ada penambahan ilmu, tanpa ada penambahan karya gitu, tanpa ada penambahan dalam hal produktivitas gitu. Tidak mau orang yang beriman, tetapi orang yang beriman akan menjadikan setiap waktunya adalah berhasil, setiap waktunya adalah bermanfaat. Bukan berarti tidak boleh istirahat pada bab ini ya. Pembahasan kenapa Allah berbicara waktu ini bukan berarti tidak boleh istirahat, tetapi boleh istirahat, namun istirahat itu ingat, istirahat itu hanya untuk menjadikan fisik kita lebih segar kembali. Untuk apa? Untuk kita melakukan amal-amal dan karya-karya lainnya. Begitu. Maka istirahat itu secukupnya, tapi bekerjalah sebanyak-banyaknya. Begitu. Nggak boleh kita bekerja tanpa istirahat, tetapi kebanyakan istirahat ini menjadi orang yang diancam atau diperingatkan oleh Nabi SAW sebagai orang-orang yang banyak terlena. Begitu ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang waktu pada beberapa ayatnya, karena manusia seringkali, termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seringkali lalai terhadap waktu mereka. Dalam aspek lain bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti semua akan dihisab, semua akan ditanya. Salah satu
yang akan ditanya adalah waktu luang kita. Gitu ya. Waktu luang kita nanti akan ditanya. Bahkan Rasul mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Perhatikan 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya adalah faragoka qabla syughlik. Jadi waktu luang sebelum waktu sibuk. Maka ketika punya waktu luang, manfaatkan. Gitu ya. Nanti jangan sampai kita waktu luang ini santai, malah kita santai ketinggalan hal. Maka bagi orang yang beriman, jangan sampai waktunya itu terbuang begitu saja. Bahkan ada sahabat itu suatu ketika lagi makan kurma. Lagi makan kurma gitu ya. Kemudian ketika makan beberapa butir kurma itu ada seruan jihad. Ada seruan jihad. Ketika ada seruan jihad itu dia mengatakan, kurma ini kurang lebih ada 2 atau 3 butir. Yang kalau kita makan 2 atau 3 butir kurma paling berapa menit sih? Gitu ya. Apa yang dikatakan oleh sahabat ini? Yang dilakukan, dia buang kurma itu dan dia masuk medan jihad. Dia mengatakan, kalau kalau kita punya kebutuhan, kalau kita ingin dia membuang dan dia mengatakan, ini terlalu lama. Kalau ini saya habiskan makan kurma dulu, kemudian saya baru berjihad. Artinya dia tidak mau menunda jihad dia karena makan kurma. Yang padahal makan kurma itu berapa menit? Artinya apa? Tidak mau menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Karena mereka menjadi orang-orang yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, tabi'in, mereka menjadi orang-orang yang memiliki perhatian yang besar kepada waktu, termasuk di waktu duha. Sholat duha ini menjadi sholat prioritas mereka di dalam keseharian mereka. Sholat yang tidak ditinggalkan. Kalau dalam motivasinya, kita sering mengatakan sholat duha ini adalah sholat yang bisa mendatangkan rezeki. Tidak salah, karena salah satu dalil yang tadi kita sebutkan adalah akfika akhirahu. Aku akan mencukupinya di akhirnya atau di sisa dari waktu duha itu. Gitu ya. Itu ayat pertama. Masya Allah, sudah jam 7 kurang 10 ya, kurang 5 di sini. Tadi saya dibatasi sampai jam berapa untuk presentasi? Baru sebelum tanya jawab. Ini Set, maksimal jam 7 Set. Aduh, ternyata saya baru 1 ayat ini. Mohon maaf ini, terlalu kepanjangan ya. Berarti kita, teman-teman sekalian, kajian surat Ad-Duha tidak 2 pertemuan tapi 11 pertemuan. Tidak ya? Canda. Enggak. Karena kalau saya tipikal mentadaburi ayat Quran itu sayang kalau kita tinggalkan. Karena Al-Quran itu setiap huruf mengandung hikmah. Setiap huruf mengandung hikmah, pelajaran mengandung hikmah. Sebenarnya bisa kita kaji juga, karena kan kalimat sumpah ada 3 tadi ya. Kenapa Allah katakan waduha bukan biduha atau taduha gitu kan? Pasti ada kajian yang secara spesifik gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ikhwas sekalian, saya tahan dulu aja deh gitu ya. Karena kalau nanti saya bahas ayat kedua bisa lama lagi. Apalagi membahas soal malam dan soal sunyi. Nah, ini panjang lagi gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita kaji pada sesi berikutnya. Berarti sesi berikutnya 10 ayat saya kaji. Atau nanti malah benar-benar 11 pertemuan kita gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ini kalau teman-teman sekalian waktunya banyak saya habis. Mudah-mudahan membahas asbabun nuzul, makna dan hikmah dari ayat itu tadi 1-2 tadi, ini menjadi banyak hikmah dan pelajaran buat kita semua. Selanjutnya saya kembalikan saja kepada pembawa acara. Nanti ayat-ayat berikutnya bisa disampaikan pada sesi berikutnya. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, maka mari kita sama-sama diskusikannya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Afwan juga Ustaz karena waktunya sangat terbatas. Iya, setelah ini akan dibicarakan lagi kok Ustaz. Apakah bisa ada tambahan atau tidak. Ini saat ini udah banyak yang bertanya Ustaz. Oh, di pesan ya? Iya, di pesan ya. Oke, kalau gitu efektivitas nggak apa-apa saya baca ya.
Oh ya udah boleh, silakan Kalau Apa dipesan, dulu? saya kira ada di WA atau di apa, Kiki. Ini izin live ya. Oke, jika ada pertanyaan. Nah, pertanyaan masuk ini. Mutia, Lombok. Masya Allah, ini dari Lombok, maksudnya Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Mengapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Manakah jawaban yang benar? Karena makhluk Allah yang dia bersumpah dengannya memiliki keutamaan, atau karena Allah bersumpah dengan apa yang dikehendakinya? Ada dua pertanyaan. Berarti yang pertama adalah mengapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Jawabannya adalah ya karena kehendak Allah, karena Allah apa namanya? Yaf'alu ma yasha. Yaf'alu ma yasha. Itu bedanya Allah dengan kita. Bedanya Allah dengan hambanya. Allah mengerjakan apa yang dia inginkan, gitu ya. Dan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang dikerjakan oleh Allah itu mengandung hikmah. Maka ini nasihat para ulama. Jadi memang Allah punya hak utuh untuk melakukan apa yang ia inginkan. Bahkan cukup dengan menyebutkan. Seperti pada surah Yasin. Allah katakan, Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, cukup Allah katakan jadi, maka jadi. Kuasa Allah. Inna la yaf'alu ma yurid. Allah mengerjakan apa yang Allah inginkan. Dalam sebuah ayat juga disebutkan seperti itu. Artinya memang kuasa Allah. Dan kenapa makhluk? Memang semua makhluk Allah. Kalau bukan dengan makhluk, dengan apa? Tidak ciptakan kan hanya ada khalik dan makhluk. Pencipta dan yang dicipta. Gitu ya. Allah tidak bersumpah dengan dirinya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan ciptaannya. Begitu. Kecuali kita bersumpah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi. Kalau Rasulullah SAW bahkan walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi memang kuasa Allah, Allah yaf'alu ma yurid, Allah mengerjakan apa yang Allah inginkan. Hanya saja apa yang Allah kerjakan dan apa yang Allah inginkan itu pasti mengandung hikmah kebaikan untuk kita semua. Ini adalah ittifaq, kesepakatan para ulama, begitu. Tinggal bagaimana kita meresapi mutiara yang tersimpan dari setiap hikmah yang ada. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua masih dari Mutia di Lombok. Karena makhluk Allah yang dia bersumpah dengan yang memiliki keutamaan, atau karena Allah bersumpah dengan apa yang dikehendakinya. Kalau saya melihatnya ini bukan dua hal yang dipertentangkan. Tapi dua hal yang memiliki hubungan. Bagaimana menghubunginya? Yaitu Allah bersumpah dengan apa yang dikehendakinya. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung keutamaan. Sebagaimana jawaban pertanyaan pertama tadi. Gitu ya. Maka dua hal ini, apakah yang benar mana? Allah bersumpah pada hal yang memiliki keutamaan, atau Allah bersumpah dengan apa yang dikehendakinya. Kedua halnya sama-sama. Sama-sama dibenarkan. Dipertemukan. Tetapi basicnya adalah Allah melakukan apa yang Allah kehendaki dengan dalil tadi. Ya palu mayurid. Tetapi fi'luhu ala iradatihi, gitu ya. Pekerjaan Allah atas apa yang Allah kehendaki itu mengandung ahamiyah, mengandung keutamaan pasti pada yang dikerjakan itu. Maka kalau kita nanti tadabbur, belum nanti waktu malam ketika kita tadabbur misalkan menafsirkan ayat walail, nanti malam itu panjang, definisi bagaimana menghidupkan malam dan segala macam. Terus seperti misalkan dalam ayat wal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana unta. Mengapa Allah sebutkan dengan unta? Ini ada kitabnya khusus bahkan. Ada kitabnya khusus. Kenapa dengan unta? Allah bersumpah dengan unta, kenapa? Ya kehendak Allah. Tetapi dengan Allah menyebutkan itu pasti ada keutamaan. Jadi ini dia bukan dua yang dipertentangkan. Nanti akan sampai kepada ketika teman-teman mentadaburi tentang wal ibil. Ternyata ibil itu ada hikmah yang mendalam. Tentang duduknya, tentang geraknya, dan segala macam. Dan Allah meminta kita untuk melihat ibil. Coba lihat. Oh gitu. Seperti itu. Jadi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, tapi apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dikehendaki Allah itu mengandung hikmah dan keutamaan. Begitu ya, saudari Mutiatun Walidaini. Masya Allah, ini maknanya bagus. Maknanya adalah orang yang taat kepada kedua orang tua. Mutiatun Walidaini. Dan benar secara bahasa ya. Kemudian Nabila Zaitun.
di Bekasi. Pertanyaannya, sholat duha dikerjakan di waktu pagi, apakah benar keutamaan sholat duha itu pahalanya seperti umrah dan haji? Yang pahalanya umrah dan haji itu bukan duha, tetapi dia sholat syuruk namanya. Ketika matahari mulai terbit. Kalau waktu duha itu bukan di waktu matahari sedang terbit. Tetapi kalau para ulama mengatakan ketika waktu matahari mulai muncul, mulai naik, kurang lebih 10-15 menit. 10-15 menit baru dia waktu duha. Adapun selesainya menjelang zuhur. Begitu ya. Jadi kalau yang sholat seperti haji dan umroh itu adalah waktu sholat syuruk. Bagaimana ketentuannya? Misalkan kita sholat subuh berjamaah di masjid. Sholat subuh berjamaah di masjid, habis sholat subuh kita nggak pulang. Di masjid aja dan nggak tidur. Di masjid kita zikir, kita berdoa, kita baca Quran gitu ya. Baca Quran, zikir, doa. Kemudian masuk waktu syuruk, matahari mulai muncul gitu ya. Maka itu waktu sholat syuruk, sholat 2 rakaat. Nah, bareng saya pengen sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tidak tidur, bertahan di masjid, kemudian ditutup dengan sholat syuruk, sholat isyraq nama lainnya, maka dia mendapatkan keutamaan haji dan umrah. Begitu ya. Adapun waktu duha, boleh nggak langsung duha? Belum boleh, tunggu matahari naikkan dikit. Gitu ya. Dan waktu terbaik kapan? Waktu terbaik sholat duha. Waktu terbaik sholat duha itu ketika matahari benar-benar menyingsing. Gitu ya. Matahari benar-benar panas. Ini seperti pendapatnya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Muslim. Gitu ya. Kitabnya yang ini nih. Nah, kalau saya lihat di samping saya, kopiah saya ada yang ini sebelah sini. Nah, ini sini. Nah, itu sholat di kitabnya. Syarah Muslim yang Nawawi mengatakan waktu terbaik adalah ketika matahari benar sedang ada panas-panasnya. Kurang lebih jam 10, jam 11 itu waktu terbaik sholat duha menurut Imam Nawawi. Tapi kapan mulai dilaksanakannya? Mulai dilaksanakan ketika matahari naikkan dikit. Jam-jam setengah 7, jam 7 itu sudah bisa melaksanakan sholat duha. Begitu ya. Dan keutamaannya bukan haji umrah. Haji umrah itu pada sholat isyraq. Begitu. Kemudian pertanyaan lagi. Dan apakah boleh sholat hajat di waktu duha? Sholat hajat itu boleh di waktu apapun. Hajat itu kan sholat kebutuhan. Kita punya kebutuhan. Ada sholat mutlak. Sholat yang kita pengen habis sholat. Kapan aja pengen sholat sunnah. Boleh. Kecuali di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Sholat. Seperti habis subuh. Tidak, kecuali sholat ada uzur. Habis subuh tuh nggak boleh ada sholat sampai waktu isyraq. Tidak boleh. Tetapi tapi boleh melaksanakan sholat di waktu itu pada sholat-sholat memang harus dikerjakan. Seperti apa? Misalkan habis sholat subuh kita santai. Ternyata ingat semalam kita itu belum sholat isya. Karena kita biasa sholat isya tepat waktu, tapi semalam ada acara pesta. Habis maghrib, pestanya malam kan di Jakarta banyak, kemudian pulang jam 10 sampai rumah tidur karena biasa sholat tepat waktu, tiba-tiba tidak tepat waktu, lupa, menganggap sudah. Baru ingat habis subuh, bagaimana? Jangan nunggu waktu isyraq muncul tapi langsung sholat di situ 4 rakaat. Begitu ya, itu boleh. Tetapi selain itu tidak boleh, termasuk sholat hajat. Tapi di waktu duha, waktu malam, siang boleh. Kemudian itu dari Nabila ya, mudah-mudahan terjawab. Kemudian berikutnya Yunita Nugrahaini Safrudin, anaknya Pak Safrudin berarti ya, dari Bengkulu. Pertanyaannya, barangkali setiap orang memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu urusan, cenderung santai. Apakah orang tersebut termasuk lalai dengan waktu? Teman-teman sekalian, beda antara saya bahas dulu sebelum ke santai. Saya bahas dulu soal cepat. Beda antara menyegerakan sama tergesa-gesa, beda. Sama-sama cepat, tetapi beda. Menyegerakan itu adalah yang sudah saatnya. Seperti pada konteks menikah. Menikah kan diperintah untuk menyegerakan, tetapi bukan tergesa-gesa. Ini yang saya sampaikan juga dalam kajian-kajian pranikah, jangan terprovokasi. Menikah itu harus disegerakan, tapi kalau belum saatnya jangan. Kenapa? Itu tergesa-gesa namanya. Gitu ya. Itu namanya tergesa-gesa. Itu soal cepat. Adapun
soal apa namanya lambat, santai tadi seperti mengerjakan tugas, santai apakah termasuk orang yang lalai waktu? Kalau menurut saya adalah dia orang yang lalai kepada tugas, gitu ya. Lalai yang pada tugas karena nanti berimbas kepada urusan lainnya. Kita tuh banyak urusannya, al-wajibatu aktsar minal awqat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza asbahta fala tantadzirul masa wa idza amsayta fala tantadzirus sabah." Ketika engkau ada di pagi jangan nunggu siang, ketika siang jangan nunggu pagi, jangan nunggu sore, ketika sore jangan nunggu pagi. Maksudnya apa? Ketika kita pagi ini ada waktu, kerjakan, jangan nunggu nanti sore aja dah. Atau ketika kita sore, jangan nanti pagi aja dah, besok pagi. Enggak. Dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumatnya, Allah katakan, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan." Jangan kita katakan nanti besok. Ila ayyasha Allah. Kecuali Allah kehendak. Artinya enggak boleh menunda-nunda, gitu ya. Bahkan Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengatakan, ihanatuka, proses penundaanmu kepada sesuatu yang penting, itu kata beliau disebut min ra'atan nafsi, tanda dari bodohnya jiwa. Jadi bodoh jiwa kita ini manakala kita menunda sesuatu yang harus kita kerjakan segera, gitu ya. Maka teman-teman yang punya urusan segera dikerjakan urusannya, begitu. Kemudian Wulandari Pertiwi dari Makassar, satu ya, saya bertanya mengapa manusia tidak boleh bersumpah dengan menggunakan nama makhluk dan bagaimana hukumnya kita ragu pada kejujuran seorang lantas kita memintanya bersumpah untuk meyakinkan kita. Kenapa kita tidak boleh? Karena itu kata Rasulullah SAW. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Faqad kafar. Atau kama qala sallam. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah syirik. Dia telah kufur, gitu ya. Ini tidak boleh. Kecuali tanpa kesengajaan ya. Kalau tanpa sengaja beda urusannya. Tanpa sengaja itu tanpa kehendak keinginan gitu ya, maka itu diperbolehkan. Tetapi kemudian tetap bertobat dan tidak boleh mengulanginya lagi. Karena Nabi melarangnya, begitu ya. Dan Allah mengatakan wa ma atakum fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul ambil dan apa yang dilarang maka jauhi. Itu dalam Al-Qur'an. Maka kenapa kita tidak boleh bersumpah? Karena Rasul Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita bersumpah dengan makhluk. Kemudian bagaimana kalau kita ragu kepada jujuran seorang lantas bolehkah minta bersumpah dengan keyakinannya untuk meyakinkan? Boleh, tetapi bukan perkara-perkara yang sepele ya, perkara-perkara besar. Gitu. Kalau hal yang sepele nggak perlu lah, gitu kan. Kalau kecuali dalam hal tuduh menuduh itu penting. Tuduh menuduh, hilang barang. Kamu demi Allah. Kalau dia sudah mengatakan demi Allah, kita jangan kutip lagi. Udah, ya udah. Walaupun dia bohong, itu urusan dia dengan Allah. Dia dosa, gitu ya. Dia mengandung dosa besar. Kita melakukan sesuatu tapi kita pakai demi Allah tidak melakukan, nah ini dosa besar. Gitu ya. Dan kita harus percaya dengan kalimat sumpah. Karena tidak ada mau ngapain lagi. Kalau mau ngerosek, ngapain kita mengucap pakai sumpah, gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian boleh tapi jangan sampai pada setiap perkara, apalagi perkara-perkara yang hina. Gitu ya, buat siapa tadi? Ulan. Kemudian Asri Devi dari Medan. Bagaimana menyadari bahwa kita sebagai manusia banyak melalaikan waktu, apalagi dalam hal yang berdekatan dengan Al-Quran, banyak melalaikan waktu. Teman-teman sekalian, caranya adalah buat agenda harian kita, buat kerjaan. Jadi luangkan waktu untuk mengerjakan sesuatu, jangan kerjakan sesuatu di waktu luang. Paham ya? Jadi kaidahnya saya sebutkan lagi. Luangkan waktu untuk mengerjakan sesuatu. Luangkan waktu untuk mengerjakan sesuatu, bukan kerjakan sesuatu di waktu luang. Kalau kedua yang kita pakai, mengerjakan sesuatu di waktu luang, maka kita ini nggak akan ada selesai urusan kita. Nantilah menganggap sibuk. Tetapi kalau kita luangkan, kita buat, saya baca Quran jam berapa banyak, gitu ya. Maka sesibuk apapun kita akan mengerjakan karena prioritas. Seperti makan, teman-teman makan dan minum. Apakah teman-teman saya nggak makan dulu hari ini, saya lagi sibuk rapat? Tidak, atau rapat kita akan kita hentikan. Kenapa? Sekarang jadwal makan siang. Kenapa? Waktu prioritas siang. Begitupun Al-Quran, baca Al-Quran kita. Kalau kita
Sibuk ya kita ada luang. Saya baca Quran, misalkan saya akan baca Quran setiap habis sholat hanya 2 lembar. Habis sholat 2 lembar, habis sholat 2 lembar, habis sholat wajib. Lima kali 2 lembar, 1 juz. 2 lembar, nggak nyampe 10 menit. Singkat, gitu kan ya. Nah, tetapi kalau tidak meluangkan sulit. 1 juz sulit. Gitu, nanti malah kita, apalagi melalaikan Al-Quran. Melalaikan Al-Quran, coba tadaburi Quran surat Toha. Saya lupa ayat berapa ya, tapi ayatnya saya ingat, waman aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kadzalika najzi man asrafa min bi'ayati rabbi wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Saya coba cek ayat nomor berapa ya. Waman a'radu an dzikri. Nanti teman-teman bisa tadaburi aja pada surat Toha ayat 124. Ayatnya saya lupa nomornya. Saya 124. Nanti tadaburi, saya tulis di sini. Toha Toha 124 sampai 127. Ini tadaburi, kalau mau ditadaburi pun di kajian tafsir panjang lagi. Maknanya waman aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka, barang siapa yang lalai dari mengingatku. Zikri di sini kata para ahli tafsir adalah Quran. Bagaimana buat orang yang lalai? Fa inna lahu ma'isyatan danka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Di dunia hidupnya sempit. Di dunia. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan nanti hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan aku dulu di dunia bisa melihat? Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itu karena dulu datang kepada kalian ayat kami, maka tapi kalian melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Hari ini pun kalian akan kami lupakan. Dan ayat 127 itu mengatakan kadzalika najzi man asrafa, begitulah kami membalas orang yang melampaui batas, wa lam yu'min bi ayati rabbih, dan belum beriman kepada Tuhannya. Wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa, dan azab akhirat itu lebih berat dan lebih dahsyat dan lebih kekal. Begitu ya. Ini buat orang yang jauh dari Al-Quran. Gitu. Maka buat prioritas. Itu pertanyaan jawaban buat Astri Devi. Ayatnya silakan tadaburi tadi 124 sampai 127 gitu ya. Melaikan waktu, caranya supaya nggak lalai, buat prioritas. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini banyak ya. Sebentar, waktu sholat duha yang paling tepat pukul berapa? Tadi sudah saya jawab ya. Ini Sakinah Siti dari Jakarta. Siti Sakinah barangkali. Kapan waktu yang tepat? Waktu tempat tadi berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim adalah saat matahari sedang panas-panas. Kurang lebih jam 10 jam 11 itu waktu yang terbaik. Sholat duha. Kemudian ya ini merespon bercandaan saya tadi ya. Kemudian dari ya buat sampai 11 pan kayak itu merespon semua ya. Mohon maaf tadi bercanda, tapi mau disurusin juga nggak apa-apa. Kemudian Ayu Bekasi, batas terakhir sholat 2 jam berapa menit sebelum zuhur? Kadang ragu, takut sudah kesiangan sholat 2. Kurang lebih 10 sampai 15 menit sebelum waktu zuhur. Ini kata para ulama gitu ya. Tapi bisa ditafsirkan waktunya di spesifik. Sebenarnya tidak sebutkan waktu kalau hadis, gitu, karena kan waktu itu datang belakangan, gitu ya, waktu jam. Tapi bisa dimaknai seperti itu. Tapi yang terbaik sholatnya adalah jam 10 sampai jam 11, waktu sangat menyingsing, biar tidak sampai terlalu dekat dengan waktu zuhur ya. Kemudian Ismatu Zainab dari Surabaya. Apa yang harusnya kita lakukan saat imam lagi turun, Ustaz? Biasanya tuh banyak magernya. Iman bukan imam. Saya pikir imam turun ngapain? Iman. Ini ya, iman turun gimana caranya? Karena banyak magernya. Tidak semangat seperti biasanya. Apa kita termasuk lalai? Apa kita harus menikmatinya sebagai waktu istirahat sebentar atau gimana? Sekalian, yang pertama saya katakan, kata para ulama, al-imanu yazid wa yanqus. Yazid bita'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun, naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Artinya apa? Kalau kita imannya naik dan turun, maka saya kasih kabar gembira bahwasanya kita adalah manusia normal. Gitu ya.
Kita manusia normal kalau kita memiliki iman yang naik dan turun gitu. Maka waktu kita adalah waktu yang kita adalah manusia yang normal begitu. Tetapi ingat, kita ini manusia. Kita bukan malaikat yang imannya stabil. Malaikat kan la ya'sunallah. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis bermaksiat kepada Allah terus. Artinya apa? Kita itu bukan malaikat, tapi kita juga bukan iblis. Kita ada kalanya naik, ada kalanya turun, gitu ya. Seperti itu. Maka wajar. Nah, bagaimana caranya supaya turunnya nggak kelamaan, gitu? Turunnya nggak kelamaan dan semangatnya bisa konsisten, bisa dijaga. Yang bisa dilakukan, yang pertama adalah semangat dalam ibadah itu. Yang pertama, pahami tujuan kita hidup di dunia adalah untuk ibadah. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Maka jangan terjadi disorientasi dalam kehidupan kita. Kita boleh ngapain saja, tapi ibadah yang utama. Seperti kuliah. Teman-teman yang study, masuk perguruan tinggi itu kan pengen kuliah. Tapi apakah kuliah aja? Tidak. Boleh menyalurkan hobi, boleh ikut ekstrakurikuler, tapi jangan sampai hobinya, ekstrakurikulernya mengalahkan kuliah atau melalaikan kuliah. Tidak boleh, maka terjadi disorientasi dalam kuliah, dalam studi. Maka begitu ini hidup kita. Hidup kita ini untuk ibadah, tapi kita boleh ngapain? Boleh main, boleh bekerja. Silahkan sah-sah saja, tapi jangan sampai main dan bekerja segala macam melalaikan ibadah kita. Maka caranya supaya kita semangat ibadahnya, pertama adalah kenali tujuan ibadah kita. Yang kedua adalah kita yang butuh pada ibadah. Allah tidak butuh pada ibadah kita. Dalam hadis qudsi dikatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wa ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, sekiranya seluruh makhluk itu dari awal sampai akhir, manusia dan jin, laki dan perempuan itu menjadi makhluk yang taat seluruhnya kepadaku, kata Allah, mazada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak menambah kekuasaanku. Allah tidak butuh. Dan sekiranya seluruh makhluk dari awal sampai akhir, laki, perempuan, jin, manusia, menjadi makhluk yang paling fujur, tidak ada yang taat kepadaku seluruhnya, apa kata Allah? Mana qasa dzalika min mulki syai'a, itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit. Artinya Allah tidak rugi. Maka rugi atau untung kembali kepada kita yang beribadah kepada Allah. Kita pahami ini. Gitu ya. Kita pahami ini. Dua hal ini yang bisa kita lakukan di awal. Kemudian yang berikutnya adalah sambil kalau melakukan ibadah, kerjakan dengan ikhlas. Karena melakukan dengan ikhlas nanti akan mendatangkan kemudahan ibadah lainnya. Jadi terjaga. Yang keempat adalah semangat menuntut ilmu. Karena ibadah disertai dengan ilmu lebih kokoh. Wal farqu bainal alimi wal abidi kal farqi bainal qamari wa sairil kawakib, kata Rasulullah. Bedanya antara orang berilmu dengan ahli ibadah, tapi tanpa ilmu bagikan bulan dan busan bintang, tidak sama. Maka kalau pengen semangat, wahai Ismatu Zainab, maka ilmu. Kemudian yang kelima adalah mengerjakannya jangan ngoyo. Jangan terlalu semangat. Kalau terlalu semangat kita akan patah. Tapi jangan juga lalai, yang sedang-sedang saja. Gitu ya. Misalkan trik baca Quran. Oh, sudah tahu aku tahu baca Quran, hari ini saya 5 juz. Ya, paling bertahan sepekan ini. Gitu ya. Tapi kita kerjakan yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu sedikit ya, dan jangan terlalu banyak. Kemudian yang keenam adalah berkumpul bersama orang-orang yang kondusif. Mengapa di Ramadan ibadah kita bagus? Kita puasa mampu, walaupun sahurnya kadang hanya seteguk air mineral. Mengapa? Kok kita kuat? Karena lingkungannya kondusif, semua sedang berpuasa. Maka kalau iman kita pengen kondusif juga, semangatnya terjaga, maka kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki semangat yang terjaga. Iman yang terjaga. Karena kita itu berdasarkan lingkungan kita. Teman kita bakal menarik kita. Kata orang-orang Arab, as-sahibu sahib, ima il jannah wa ima ilan nar. Teman itu bakal menarik kita. Baik menarik ke surga ataupun menarik ke neraka. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-maru ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man khaliluh. Seseorang itu tergantung agama temannya, maka perhatikan siapa yang menjadi teman kalian. Begitu ya. Dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dikuatkan imannya
minta diteguhkan. Begitu ya pertanyaan Ismahatu Zainab. Kemudian, maaf Ustadz, tadi bagaimana luangkan waktu? Ini maksudnya apa nih? Izin menjawab Mbak. Wah, oke, ada komunikasi ini bagus. Luangkan waktu untuk mengerjakan sesuatu, jangan kerjakan sesuatu di waktu luang. Kurang lebih begitu Mbak Afwan. Nah, benar itu. Itu bisa dapat hadiah Zahro. Hadiah dari panitia. Ucapan terima kasih. Kemudian itu Hasan Sedorna, ya udah. Sekarang kedua Yaki. Oke, alhamdulillah sudah terjawab semua. Ikhwas kalian, mohon maaf ini ternyata bahasanya hanya baru 1 ayat dari 11 ayat. Mudah-mudahan nanti di pekan berikutnya saya bisa mengatur supaya penjelasannya bisa selesai. Itu barangkali kalau ada yang ditanyakan silakan, tapi kalau tidak ada dicukupkan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas nasihat dan jawaban-jawabannya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan tentunya kita bisa membagikan itu ke orang-orang di sekitar kita seluas-luasnya. Mungkin satu ya, sebelum takut lupa. Saya barangkali ada teman-teman yang pertanyaannya kurang belum tertampung dan sekarang ada penting hal ditanyakan berkenaan dengan kajian ini, nanti bisa disampaikan melalui DM Instagram saja gitu ya, di Syukron Mukhtar. Mohon maaf saya tidak memberikan nomor WhatsApp karena WhatsApp terkadang banyak pesan tertutup gitu ya. Seperti itu ya, barangkali itu mohon maaf saya potong tadi MC-nya. Sekian, kalau tidak ada lagi terima kasih. Siap Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Iya, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kajian pada pagi hari kali ini. Karena pertanyaan sudah habis, berikutnya kita akan segera tutup. Mungkin dari Ustadz Syukron ada kalimat penutup yang disampaikan, Ustadz? Baik, ikhwas kalian, kalimat penutup pada pertemuan kali ini, Al-Quran itu sumber kebahagiaan. Al-Quran itu sumber ilmu. Maka seberapa banyak bahagia yang ingin kita rasakan, seberapa banyak ilmu yang ingin kita dapatkan, seberapa banyak itu juga proses membaca dan tadabbur kita kepadanya. Maka kalian silakan tentukan, kalau pengen banyak bahagia, pengen dapat ilmu, pengen dapat kenikmatan, maka semakin banyak proses interaksinya dengan baca dan tadabburinya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita udah sampai di penghujung kajian pada pagi hari kali ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Syukron Mukhtar dan juga teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk ada di majelis ilmu pada pagi hari kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita tentunya. Dan juga kami ingin mengingatkan bahwa kajian tafsir surat Ad-Duha ini masih berlanjut pada sesi kedua di tanggal 27 Juni nanti, hari Sabtu pekan depan di jam yang sama, yakni jam 6 sampai setengah 8 pagi. Dan juga dari Guidelight ID masih mengadakan kajian yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, yaitu Quranic Webinar 1.0 bersama Lighten Your Heart agar hati selalu tenang. Pembicaranya adalah Agim, yang teman-teman pasti sudah tahu semua ya. Dan dimoderatori oleh saudara kita Ahmad Safei Ridwan, co-founder Guidelight ID. Ya, kembali lagi jazakumullah khairan katsiran untuk teman-teman semua dan Ustadz Syukron. Kita telah sampai di ujung materi pada pagi hari kali ini. Kita tutup kajian ini dengan lafaz istighfar seikhlasnya. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Ya, sekian dari saya selaku moderator. Mohon dibukakan pintu maaf apabila ada salah kata, karena yang salah datangnya dari saya dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.